Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali bersama saya di channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS 2021. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang TIU numerik mengenai rata-rata gabungan. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian, kita beralih ke masih TIU ya, tapi kita beralih ke pembahasan verbal ya, penalaran analitis. Nah, teman-teman, soal seperti ini selalu muncul di ujian CPNS ya, 2 atau 3 nomor tentang materi penalaran analitis bagian verbal. Nah, soal yang saya bahas teman-teman ada 5 nomor, teman-teman bisa lihat sebentar dan simak sampai selesai. Terima kasih teman-teman dari saya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kalian luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua lolos CPNS 2021 ya. Nah, saya ulangi tadi soal yang saya bahas teman-teman sebanyak 5 nomor. Saya akan membahas dengan cara-cara yang mungkin mudah dipahami bagi teman-teman sekalian. Dan mungkin yang baru mampir di channel saya, ini sudah materi penalaran analitis yang kesekian kalinya ya teman-teman. Banyak sekali soal-soal yang saya sudah bahas. Teman-teman bisa cek di playlist ataupun mungkin di komentar yang saya sematkan di bawah. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita lihat cuplikan soal berikut dan simak sampai selesai pembahasannya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Ada 5 mahasiswa, oke, A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama, serta D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Nah, bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan. Nah, teman-teman sekalian, jawabannya apa ini? Apakah A, D, E, B, C, A, B, C, D, E, C, D, A, B, D, C, A, E, B, dan D, C, A, B? Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah sering nonton ya di pembahasan di video lain. Itu caranya mudah teman-teman. Jadi untuk soal seperti ini walaupun panjang soal ceritanya, tapi kalau kita tahu triknya teman-teman, sebenarnya mudah, tidak ada yang susah. Nah, jadi untuk di pembahasan yang saya gunakan teman-teman, saya biasanya itu mencari jawaban itu adalah mencari jawaban yang salah. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih gampang daripada mencari kebenaran. Ya gitu teman-teman. Nah, jadi gini, saya pertama-tama adalah mengeliminasi jawaban yang salah sehingga mengerucut pada sebuah jawaban yang benar. Oke, dengan cara apa? Dengan mencoret yang tidak sesuai dengan kalimat di atas gitu. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah begini. Yang berasal dari fakultas yang sama ya, tidak boleh duduk berdekatan. Nah, artinya teman-teman harus tahu dulu yang mana yang mahasiswa yang mana yang berasal dari fakultas yang sama. Kita lihat, katanya di sini ada A dan D. Nah, A dan D itu teman-teman itu adalah mahasiswa dari fakultas yang sama. Ada juga D dan E teman-teman, D dan E. Nah, artinya ini ketiga orang, D dan E teman-teman. Saya ulangi. Ini ya. Oke, berarti D dan E juga, D dan E. Nah, artinya teman-teman, kita lihat A, D, E ini merupakan ketiga orang mahasiswa yang dari fakultas yang sama. Berarti gini, A, D, E. Kesimpulan teman-teman, yang tiga orang ini tidak boleh duduk bersamaan. A, D tidak boleh bersamaan duduk, D, E tidak boleh juga,
mungkin juga AE tidak boleh juga teman-teman, begitu. Nah, sekarang kita eliminasi yang manakah yang salah. Mudah sekali. AD teman-teman duduk, nah ya salah lagi. Terus di sini ada DE ya, berarti teman-teman DE tidak boleh juga gitu ya. Jadi sebenarnya mudah, tidak ada yang susah. Kemudian di sini ada EDA. Ini teman-teman ada AD, ini teman-teman tidak boleh. Nah ya, tidak boleh duduk berdekatan. Jadi itu. Nah, jadi tidak ada yang susah. Yang D juga ada teman-teman, DCAE. Ini kita lihat AE berdekatan. Kenapa? AE adalah dari fakultas yang sama, berarti tidak boleh berdekatan. Jadi mudah sekali. Artinya kita bisa simpulkan berarti yang kemungkinan posisi duduk mereka dalam satu range adalah jawabannya ini, DCABE. DAE itu teman-teman tidak duduk berdekatan. Nah, sekira itu caranya untuk menjawab soal seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi masih dalam soal penalaran analitis. Teman-teman mungkin yang baru ikut di CPNS tahun ini, itu teman-teman akan mendapatkan soal TU itu, teman-teman ada tiga subtes. Yang pertama adalah numerik, ya perhitungan, kemudian adalah verbal, ya verbal teman-teman termasuk ini ya, analogi, silogisme, dan analitis. Yang ketiga adalah tentang gambar-gambar figural. Nah, ini adalah bagian verbal, teman-teman. TU verbal ya, TU verbal. Nah, sekarang kita baca sama-sama soalnya. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Harga beras lebih mahal dari sayur mayur. Dan harga daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan adalah bagaimana? A. Sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. Nah, gitu ya. Daging lokal lebih mahal dari daging impor. Atau C, daging impor lebih mahal dari daging lokal. Nah, D, beras lebih mahal dari daging impor. Ataukah E, sayur mayur lebih mahal dari daging impor. Nah, teman-teman sekalian, caranya ini, teman-teman kalau mendapat soal nanti di ujian, itu tidak cukup hanya melihat-lihat saja, ya. Tidak cukup hanya membaca soal tanpa melakukan sebuah gambar atau deskripsi. Teman-teman harus buat semacam gambaran supaya bisa mewakili kalimat di atas gitu. Nah, biasanya teman-teman pembahasan seperti ini itu menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil gitu. Dan kita harus konsisten. Kalau kita jawab semua kalau kita jawab dengan tanda ini, jadi semua simbol harus pakai ini. Adapun nanti di kalimat berikutnya dia bilang lebih kecil, berarti tetap balik saja lebih besar ya, supaya kita konsisten dengan satu tanda saja teman-teman. Nah, segini teman-teman ya, kita lihat. Harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Jadi gini, kita bisa buat gini teman-teman. Harga daging lokal, lebih mahal dari harga beras. Berarti gini, daging lokal daging lokal lebih besar, jadi dari harga beras. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah harga beras lebih mahal dari sayur mayur. Ini teman-teman. Jadi harga beras itu lebih mahal dari sayur mayur. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada harga daging impor adalah yang paling mahal. Nah, jadi teman-teman kita bisa bisa susun dari yang termahal ke yang terendah begini. Pertama adalah kita bisa susun begini teman-teman. Pertama adalah susunan. Jadi pertama adalah daging impor dulu teman-teman, DI di sini. Nah, kemudian setelah DI kita lihat di sini ada beras, ada SM, ada daging lokal. Berarti teman-teman, daging lokal dulu begini. Kemudian baru beras, terakhir baru sayur mayur. Inilah susunannya teman-teman. Nah, sekarang kita cek di pilihan gitu. Sayur mayur lebih mahal daripada daging lokal, sayur mayur ini salah. Jadi daging lokal yang lebih mahal. Salah teman-teman untuk jawaban alfa. Daging lokal lebih mahal dari daging impor. Nah, salah. Impor yang paling mahal teman-teman. Jadi ini salah juga. Seperti itu. Teman-teman, jadi teman-teman kalau bisa membuat seperti ini berarti sudah bisa menjawab dengan benar. Daging impor lebih mahal dari daging lokal. Ini yang tepat teman-teman. Jadi impor ini lokal, dia lebih mahal. Beras lebih mahal dari sayur mayur. Beras lebih mahal daripada daging impor, salah juga di sini. Sayur mayur lebih mahal dari daging impor, salah juga. Berarti adalah jawabannya C. Nah, teman-teman sekalian, triknya adalah teman-teman harus bisa membuat deskripsi atau gambaran menggunakan tanda besar atau kecil. Nah, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 3.
Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi soalnya teman-teman semua membahas tentang penalaran analitis. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Jadi ini adalah perbandingan terus teman-teman ya. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Pak Ahmad adalah saudara sepupu dari Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Urutan pemilik kebun dari yang paling luas. Nah ya, adalah A. Soleh Kino Anton Ahmad. B. Ahmad Soleh Anton Kino. C. Anton Soleh Kino Ahmad. D. Kino Soleh Anton Ahmad. Kino Soleh Ahmad Anton. Nah, jadi teman-teman kita selesaikan secara baik-baik. Nah, soal nomor 3 ini teman-teman, ini bisa kita kombinasikan ya, cara yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, teman-teman gunakan kata lebih besar atau lebih kecil, kemudian mengeliminasi yang salah, gitu teman-teman ya. Kita lihat. Saya mulai, nah ini sangat mudah teman-teman, jadi tidak ada yang susah. Kita mulai dari yang kalimat pertama. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Oke, ini belum bisa mengeliminasi yang salah. Kenapa? Karena ada ini sama teman-teman ya gitu. Nah, kemudian luas kebun Pak Soleh lebih sempit dari luas kebun Pak Kino. Jadi teman-teman perhatikan, walaupun dia bilang sempit, kita lihat yang dicari adalah urutan yang paling luas gitu. Nah, berarti saya balik, yang manakah yang paling luas? Artinya adalah jawabannya Pak Kino dulu baru Pak Soleh. Gini. Oke, urutan itu adalah pertama harus begini dulu, Pak Kino, oke, baru Pak siapa itu? Pak Soleh. Nah, itu adalah Kino besar Soleh. Nah, bedanya teman-teman soal nomor 3 dan soal nomor nomor 2. Nomor 3 teman-teman jangan dulu lanjutkan ke kalimat berikutnya. Kenapa? Dengan satu kata ini teman-teman itu bisa mengeliminasi yang salah di sini, gitu teman-teman ya. Mudah sekali. Kino baru Soleh. Artinya teman-teman cek di pilihan. Kalau terbalik Soleh Kino itu salah gitu ya. Kita lihat. A. Soleh Kino. Harusnya Kino Soleh teman-teman. Nah, berarti ini salah coy. Nah, gitu ya. Jadi mudah sekali. Kemudian lihat lagi. Soleh Kino. Tidak boleh teman-teman. Harus pertama adalah Kino baru Soleh dulu coy. Mudah sekali. Yang C. Soleh Kino. Terbalik juga, berarti ini salah, Soleh Kino. Yang D, Kino Soleh, Kino Soleh. Betul D sama E, masih betul, belum bisa disalahkan. Jadi, caranya seulang adalah cari yang salah. Kenapa? Mencari kesalahan lebih gampang coy daripada mencari kebenaran. Oke? Yang kemudian setelah selesai kalimat ini, kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino. Terus kenapa ya? Yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Berarti teman-teman rubah lagi. Nah, berarti siapa yang paling luas? Artinya Pak Anton yang lebih luas ini. Anton ya, Anton teman-teman baru besar dari siapa ini? Ahmad. Oke, Anton baru Ahmad. Nah, apa artinya? Teman-teman cek lagi di D atau error, jika ada terbalik Ahmad Anton itu salah gitu. D Anton Ahmad, betul teman-teman, Anton Ahmad di sini. Nah, sekarang kita lihat E. Ahmad Anton terbalik, berarti tidak boleh. Ini salah teman-teman. Berarti yang benar itu adalah jawabannya delta. Jadi teman-teman tidak lagi dibuat urutannya seperti apa. Yang penting teman-teman bisa mencari yang salah saja. Gitu ya. Mudah sekali teman-teman. Nah, itu soal nomor 3 teman-teman. Kita next lagi soal nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4. Ini juga sangat gampang sekali. Nah, jadi caranya adalah mencari jawaban yang salah, oke, dengan mengambil setiap kalimat. Tidak perlu disusun semuanya, gitu ya. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani, Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Nah, gitu ya. Yang paling pendek adalah siapa? Yeni, Susi, Dian, Sinta, Dani. Ini mudah, teman-teman. Jadi yang susah itu jika yang ditanyakan adalah di mana asal daerah mereka. Nah, jadi gini teman-teman, saya mulai dari ini.
Kata kuncinya adalah teman-teman, siapa yang paling pendek. Nah, oke, seperti itu. Siapa yang paling pendek. Nah, sekarang teman-teman perhatikan caranya. Saya akan mencari jawaban yang salah. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Berarti siapa yang tinggi? Dani yang tinggi daripada Dian. Jadi gini teman-teman. Pertama adalah, saya ganti warna ya. Saya ganti warna merah lah. Yang pertama teman-teman adalah Dani itu lebih tinggi daripada Dian. Gini, Dani lebih tinggi daripada Dian. Itu yang pertama. Nah, berarti teman-teman, karena yang ditanya adalah yang paling pendek, berarti Dani salah. Dani salah teman-teman. Kenapa? Karena masih ada Dian yang pendek. Begitu teman-teman. Tidak susah. Selesai untuk kalimat ini, koma lagi. Koma lagi. Sinta sama tingginya dengan Dani. Artinya, kalau Dani salah, maka Sinta juga salah. Salah juga Sinta teman-teman. Kenapa? Karena dia yang lebih pendek gitu. Tinggal A, B, C. Jadi teman-teman sangat mudah sekali. Nah, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Apa ini? Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi daripada Yeni. Artinya Sinta ini, Sinta kalah tinggi. Berarti Yeni itu lebih tinggi daripada Sinta. Yeni lebih tinggi daripada si Sinta. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Sinta sama tingginya dengan Deni, tetapi kalah tinggi dibandingkan Sinta. Nah, berarti teman-teman, Yeni itu lebih tinggi daripada Sinta gitu. Nah, artinya teman-teman, Sinta sudah salah. Berarti Yeni ini salah juga. Kenapa? Karena ada Sinta yang pendek. Berarti Yeni salah juga teman-teman. Salah juga Alfa. Jadi tidak ada yang susah. Nah, sekarang kita lanjut. Masih ada dua ya. Sekarang adalah yang pendek siapa? Susi atau Dian gitu. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani. Ini sudah tidak perlu teman-teman karena tinggal Susi sama Dian. Nah, sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi. Berarti Susi itu teman-teman lebih lebih tinggi daripada Yeni. Nah, artinya kita lihat bahwa Susi juga salah. Kenapa? Karena ada Yeni yang pendek. Salah juga Susi teman-teman. Gitu. Berarti jawabannya adalah Charlie. Tidak susah. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Jadi Dianlah yang paling pendek. Gitu coy ya. Tidak ada yang susah. Itu soal nomor 4. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor terakhir, nomor 5. Nah, baik, soal nomor terakhir ya. Kita baca sama-sama teman-teman. Prestasi belajar Tejo lebih tinggi daripada Tini dan lebih rendah daripada Tono. Prestasi belajar Sinta lebih rendah daripada Tejo, tetapi lebih tinggi daripada Tini. Sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi daripada Tini dan Sinta. Apabila dipilih dari 3 orang yang memiliki prestasi terbaik, maka yang terpilih adalah siapa? Jadi teman-teman, mungkin kalau untuk soal seperti ini kita harus buat semua urutannya. Kenapa? Karena ada 3 orang yang terpilih paling tingginya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Prestasi belajar, jadi Tejo lebih tinggi daripada Tini. Jadi gini teman-teman, saya tuliskan yang pertama gini, Tejo di sini. Nah, Tejo itu lebih tinggi ya daripada Tini. Nah, tinggi daripada Tini. Dan lebih rendah daripada Tono. Berarti Tejo itu Tono yang lebih tinggi teman-teman di sini. Tono di sini teman-teman. Nah, ya itulah urutannya. Tono, Tejo, Tini gitu. Nah, kemudian kita lihat prestasi belajar Sinta lebih rendah daripada Tejo. Berarti Tejo yang tinggi. Tejo lebih tinggi daripada Sinta. Itu yang kedua. Tetapi lebih tinggi daripada Tini. Apa ini? Prestasi belajar Sinta lebih rendah daripada Tejo, tetapi lebih tinggi daripada Tini. Artinya, di sini kita tuliskan di sini adalah Sinta. Nah, Sinta. Sudah seperti itu. Saya hapus teman-teman yang ini. Sudah diwakili oleh di atas. Nah, kemudian sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi dari Ti dan Sinta. Jadi teman-teman, Dono itu lebih tinggi dari Tini. Dono juga ya. Dono juga lebih tinggi daripada Sinta. Nah, gitu. Nah, artinya teman-teman, kita bisa tuliskan
posisi dari Dono adalah itu ada setelah Tejo, teman-teman. Artinya Sinta dan Tini itu tidak masuk. Yang masuk cuma Tono, Tejo, dan Dono gitu. Berarti Tini bukan, Sinta bukan. Oke, Sinta bukan, Tini bukan, Sinta bukan. Apalagi Sinta juga bukan, teman-teman. Berarti yang pas adalah Dono, Tejo, Tono. Dono, Tejo, Tono. Itulah jawabannya yang 3 terpilih. Nah, oke, sekian teman-teman. Itu saja dulu tentang penalaran analitis. Teman-teman pahami cara kerjanya ya, pahami cara kerjanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk tes CPNS tahun ini dan bisa lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.